Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat Hari Raya Natal 25 Desember 2022 buat saudara-saudaraku yang seiman. Aku cuman mau katakan sedikit firman di hari Natal ini, bahwa masa depan dunia itu pahit. Tidak salah saudara-saudara merayakan atau memperingati kelahiran Sang Mesias, sebab itulah bukti bahwa saudara-saudara mengimani Yesus Kristus sebagai Putra Allah dan Juru Selamat dunia. Hanya di saat ini yang terpenting adalah mempersiapkan hati, tubuh, roh, dan jiwa saudara dan saya dengan hidup dalam pertobatan dan kekudusan. Sebab bayi yang terlahir pada 2000 tahun yang lalu akan datang kembali dalam rupa Raja kemuliaan yang diiringi bala tentara malaikat surga. Itulah kedatangan Tuhan yang kedua nanti di awan-awan, seperti 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17. Itulah pengangkatan atau raptur. Bagi orang percaya akan diangkat. Dan hidup kudus, harus hidup kudus ya saudara-saudaraku, dan hidup dalam kebenaran firman. Jangan di luar firman saudara-saudaraku, supaya jangan sampai saudara semua heboh merayakan Natal, namun saudara tidak sungguh-sungguh mempersiapkan perayaan kedatangannya yang kedua kali, lalu saudara ditolak oleh Sang Raja kemuliaan Tuhan Yesus Kristus saat pengangkatan nanti. Tahun depan, tahun 2023 dan tahun-tahun mendatang adalah masa-masa kengerian. Jika engkau tidak kuat hidup, jika engkau tidak hidup kuat, terikat kepada Tuhan Yesus dengan intim dalam roh dan kebenaran, itu suatu kengerian jika engkau tidak intim dengan Tuhan Yesus sebagai roh dan kebenaran itu sendiri, yang adalah firman itu sendiri. Tidak seorang pun di antara saudara dan saya, termasuk hamba-hamba Tuhan, akan kuat jika ia tidak ada di dalam Yesus Kristus secara roh. Sebab masa depan dunia itu pahit. Ya, masa depan dunia itu pahit bagi mereka yang tidak hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus. Banyak orang akan jatuh dengan gemerlapnya fasilitas, kemewahan, dan kemudahan hidup yang ditawarkan dunia. Banyak orang akan jatuh dalam dosa, percabulan, dan hawa nafsu. Oleh sebab dunia sedang membuat hubungan seks itu vulgar di depan mata saudara, di sembarang tempat seperti binatang yang sedang berkelamin. Banyak orang akan jatuh dalam kenajisan hubungan intim sesama jenis oleh sebab dunia melegalkannya. Iblis sedang membuat dunia ini seperti kota Sodom dan Gomora, ya, di mana kejahatan dan kenajisan menjadi hal yang sudah biasa. Iblis akan menggonjoh engkau sejadi-jadinya dengan memakai orang-orang durhaka untuk merampok jiwa-jiwa orang percaya yang tidak hidup dalam kebenaran firman. Iblis akan menghimpit hidupmu, memberi tekanan dan pergumulan, sehingga banyak di antara saudara yang akan tunduk dengan aturan dunia yang jahat ini, dengan sistem dunia yang jahat yang sedang berlaku saat ini, di zaman akhir ini. Iblis akan menyeret jiwamu ke dalam lautan api. Iblis akan menyesatkanmu hingga engkau tidak menemukan kembali juru selamatmu. Iblis akan mengikat jiwamu sampai engkau tidak berkuasa dan tidak sanggup lagi melepaskan diri dari keduniawian
keinginan matamu, kedaginganmu, keangkuhan hidupmu, hawa nafsumu, dan segala dosa-dosamu. Selain mengikat, iblis juga akan menyiksa orang percaya dalam kem-kem konsentrasi supaya mereka tunduk kepada peraturan untuk menyangkal nama Yesus. Itulah keadaan di akhir zaman ini, zaman akhir ini. Akhirnya apa? Engkau mati dalam kesia-siaan hidup sebagai orang percaya. Masa depan itu pahit, saudaraku. Bisa lihat di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba-tiba seperti pencuri. Ya, seperti pencuri. Maka engkau harus bersiap-siap seperti 5 gadis bijaksana. Umat Tuhan, kita sebagai umat Tuhan, kita mengingat kembali di 2 Petrus pasal 3 ayat 10, yaitu pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia, tanah, air, kayu, besi, dan api akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, laut, daratan, pegunungan, perkotaan, pedesaan, pegunungan, gunung-gunung, gedung-gedung, rumah-rumah, harta benda akan hilang lenyap, saudara-saudaraku, akan hilang lenyap. Jadi seperti tertulis di 2 Petrus pasal 3 ayat 11-12. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Paham ya sampai di sini mengapa harus dijelaskan? Sebab sekali lagi saya jelaskan, masa depan dunia ini akan pahit. Masa depan dunia ini pahit. Engkau yang saat ini fokus mengejar dunia atau keduniawian akan sia-sia ketika semua itu terjadi. Jadi jangan ditanya kapan hal itu terjadi. Yang pasti waktunya sudah dekat, karena ini sudah zaman akhir ya saudara-saudaraku. Karena waktu di tahun 2017 itu pun Tuhan berkata zaman ini akan segera berakhir. Tuhan akan datang kedua kalinya ketika Tuhan Yesus memperlihatkan semuanya kepada saya di tahun 2017 ketika saya berpuasa selama 40 hari waktu itu ya saudara-saudaraku. Dan jangan sampai engkau beranggapan bahwa hal itu waktunya masih lama. Tidak, saudara-saudaraku. Jangan ya, sekarang sudah akhir zaman. Tuhan Yesus hampir segera datang kedua kalinya di awan-awan. Saya sangat mengasihi saudara semua. Harapannya kita semua berjumpa dalam keadaan mulia bersama Tuhan di sorga, di mana tidak ada kesedihan, kedukaan, sakit penyakit, kehilangan, kekecewaan, kejahatan, kedurhakaan, dan semua hal yang pahit yang kita rasakan selama hidup di dunia ini tidak akan kita rasakan lagi ketika kita di sorga, bahagia bersama Bapa di sorga, bersama Tuhan Yesus Bapa kita di sorga. Jika engkau mau mengucapkan selamat Natal, ucapkanlah itu dengan iman, dengan menjadi seorang pribadi yang sudah hidup sungguh-sungguh dan bertobat di dalam Tuhan Yesus. Mari kita mengucapkan selamat hari Natal, dan ucapkanlah itu dengan iman, dengan menjadi seorang pribadi yang sudah hidup sungguh-sungguh, bertobat, supaya saudara dan saya memaknai hari kedatangannya yang pertama itu, di kelahirannya yang di kandang Bethlehem itu, untuk menebus dosa-dosa kita, supaya kita hidup baru dalam pertobatan, sehingga pada saat Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan yang kedua, sehingga ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali di awan-awan, maka kita sudah siap untuk diselamatkan, siap diangkat dari dunia yang hilang, yang akan hilang. Kita sudah siap diangkat dari dunia yang akan hilang dan lenyap ini, dan kita diangkat ke surga, hidup abadi bersama Tuhan Yesus Kristus selama-lamanya. Haleluya, amin. Kiranya Tuhan Yesus menyertai saudara dan saya hingga kesudahannya. Immanuel. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ini sudah akhir zaman, saudara-saudaraku. Persiapkan diri sebagai 5 gadis bijaksana yang
punya pelita dan minyak, punya firman Tuhan, dan kita punya urapan, sehingga kita benar-benar hidup sesuai isi hati Tuhan, kehendak Tuhan. Betapa bahagianya hidup di dalam firman Tuhan ya saudara-saudaraku. Jangan di luar firman, nanti engkau tersesat. Tetapi kalau engkau memegang firman, dialah pedang roh yang akan membedakan mana itu yang dari Roh Kudus dan yang bukan dari Roh Kudus. Selamat Natal saudara-saudaraku. Selamat Natal 25 Desember 2022. Perkenankan saya bersama rekan-rekan saya mengucapkan Selamat Natal 25 Desember 2022 buat saudara-saudaraku yang seiman di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya, Immanuel. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. DPM PTSP Kabupaten Sika mengucapkan selamat